Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Summa nunajjiyal ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jisiyya. Tidak ada satu orang pun di antara kamu kecuali semua kamu pasti mendatangi jahanam, dan itu adalah ketetapan dari Tuhan. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami biarkan orang-orang zalim jatuh ke dalamnya dalam keadaan berlutut. Shadaqallahul azim. Surat Maryam ayat 71 dan 72. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang penuh berkah ini kembali saya selaku khatib mengingatkan dan mengajak kita bersama, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, dalam surat Maryam ayat 71 dan 72 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kata Allah, tidak ada satupun di antara kita kecuali semua kita akan mendatangi jahanam. Apa maksudnya semua orang akan mendatangi jahanam? Para ulama, para ahli tafsir menjelaskan ayat ini adalah ayat yang berbicara tentang sirat. Kelak Allah akan membentangkan satu titian di atas neraka jahanam. Yang titian itu kata Nabi lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang. Kita akan melewati fase yang sangat panjang dalam perjalanan menuju Allah. Kata Allah, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Wahai manusia, kamu akan berjalan menuju Tuhan dengan perjalanan yang sangat panjang. Setelah kita meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini lewat gerbang kematian, kita akan diistirahatkan di satu alam namanya alam barzakh. Alam barzakh itu alam pemisah antara dunia dan akhirat. Kita sudah melewati dunia tapi belum masuk ke akhirat, dan kita berada di satu tempat seperti ruang tunggu sampai hari kiamat datang. Begitu kata Allah di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100, wa min wara'ihi barzakh ila yaumi yub'atsun. Setelah manusia mati, maka dia akan diinapkan di ruang tunggu yang bernama barzakh sampai hari kiamat datang. Setelah kiamat datang, maka kita mulai berjalan menuju Allah. Yang mula perjalanan itu diawali dengan mahsyar. Disebutkan di surat Az-Zumar ayat 68, fa iza summa nufikha fihi ukhra fa iza hum qiyamun yanzurun. Ketika ditiup sangkakala yang kedua, maka semua manusia akan diberdirikan oleh Allah menunggu akan dihisab. Belum dihisab, tapi berdiri menunggu akan dihisab. Tempat menunggu itulah yang disebut dengan mahsyar, yang kita kata Allah disebut qiyam, berdiri. Nabi pada ditanya, ya Rasulullah, berapa lama kita akan berdiri di padang mahsyar itu? Kata Nabi, yauma yaqumun nas li rabbil alamin bi miqdari nisfi yawma wa khamsuna alf sanah. Kita akan berdiri di padang mahsyar itu selama 50.000 tahun. Itu mahsyar. Setelah mahsyar kita akan menghadapi satu proses namanya hisab. Semua catatan amal kita dibagi
dan kita disuruh membaca catatan kita itu masing-masing. Kata Allah, Iqra kitabaka, bacalah bukumu, catatanmu, engkaulah yang akan menghisab dirimu hari ini. Tidak ada satupun yang tertinggal dari catatan itu. Jangan yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang tersimpan di hati pun ada catatannya. Dan itu prosesnya lama dan panjang. Setelah dihisab, kita mencek satu-satu amal kita, baru ada mizan. Ditimbanglah yang baik berapa, yang buruk berapa. Jika keburukannya banyak, ringanlah kebaikannya. Jika kebaikannya banyak, beratlah timbangannya. Maka dia pun akan digiring menuju satu titian yang disebut dengan sirat, yang disebutkan di surat Yasin ayat 66. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirat. Mereka akan berlomba-lomba melewati sirat. Sirat inilah yang kata Allah di surat Maryam tadi, dibentangkan di atas jahanam. Berapa panjang sirat ini? Tidak ada memang hadis yang sahih menyebutkan berapa panjangnya. Tapi kita bisa mengira-ngira panjangnya dari informasi yang disampaikan Nabi tentang keadaan penghuni neraka. Mari kita lihat hadis-hadis tentang itu. Dalam hadis Sahih Bukhari dijelaskan kata Nabi, penghuni neraka itu sangatlah banyak, hingga setiap 1000 anak cucu Adam 999 masuk neraka. Kalau hadis yang sahih begitu. Dalam 1000 anak cucu Adam sejak dulu sampai hari kiamat, bandingannya dalam 1999 itu masuk neraka, hanya satu yang ke surga. Ini menunjukkan betapa banyaknya penghuni neraka, dan itu bisa dibenarkan dalam fakta sejarah. Misalnya, mari kita baca, umat Nabi Nuh jumlahnya jutaan orang, umat Nabi Nuh, tapi yang beriman hanya 80 orang. Umat Nabi Hud jumlahnya jutaan orang, tapi yang beriman hanya puluhan orang. Begitulah umat para nabi yang tidak beriman, kecuali hanya dalam hitungan jari. Sekarang ini misalnya penghuni bumi 8 miliar, yang mukmin, yang beriman, yang muslim hanyalah 2 miliar. 6 miliarnya kafir. Dari yang 2 miliar itu separuhnya munafik pula. Dari yang muslim 2 miliar itu mungkin lebih separuh munafik. Hanya separuhnya yang mukmin. Dari yang mukmin itu mungkin separuhnya zalim pula. Berbuat dosa, berbuat baik sama saja. Dosa jalan, kebaikan jalan. Zalim juga. Wajar kalau penduduk surga itu sangat sedikit dan penduduk neraka itu sangatlah banyak, kata Nabi. Itu kenapa dalam Al-Quran selalu sebutan penduduk neraka itu lebih dulu dibandingkan sebutan penduduk surga. Dari sekian banyaknya penghuni neraka jahanam, kata Nabi, badan orang kalau masuk neraka itu dibesarkan sebesar-besarnya hingga dirsuhu mislan Uhud. Dalam hadis Abu Dawud disebutkan begitu, satu giginya sebesar bukit Uhud. Kita bayangkan sebesar apa badannya jika satu giginya sebesar bukit Uhud. Telinga penghuni neraka itu, kata Nabi, situna sab'una zira'an, lebar daun telinganya 70 hasta, sekitar 60 meter. Jarak bahunya, jadi kalau bidang bahunya diukur, kata Nabi, penghuni neraka itu panjang bidang bahunya masih rata salah satu ayam, perjalanan dengan kendaraan 3 hari. Bisa dibayangkan seperti apa besarnya satu penduduk neraka itu. Dan banyaknya setiap 1000 anak Adam 999 masuk neraka, sejak manusia pertama sampai manusia terakhir. Dan bisa dibayangkan kalau dijejer penghuni neraka itu sepanjang apakah jahanam. Dan titian yang dibentangkan di atas jahanam itu dari ujung jahanam sampai ke ujung jahanam. Wallahu a'lam, masya Allah berapa panjangnya titian yang dibentangkan Allah di atas jahanam. Yang lebih halus dari rambut, yang lebih tajam dari mata pedang, untuk mengukur validitas amal hisab dan mizan, nanti validasinya lewat sirat. Kalau dibaca surat Al-Hadid ayat yang ke-13,
12 dan 13. Kata Allah, ketika manusia melewati sirat, keadaan digelapkan Allah segelap-gelapnya. Bayangkan para hadirin, titian yang begitu panjang, yang begitu halus, itu menitinya dalam keadaan gelap gulita. Karena api jahanam itu warnanya hitam pekat, hingga tak ada cahaya. Karena api yang paling panas itu hitam warnanya. Tidak ada api yang lebih panas kecuali warnanya hitam. Karena jahanam itu dibakar 3000 tahun. 1000 tahun warnanya putih, warnanya kuning, 1000 tahun warnanya putih, dan 1000 tahun lagi warnanya hitam. Itu kenapa kalau dibaca surah Al-Hadid tadi, orang beriman melewati sirat dengan cahaya. Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Orang-orang beriman akan melewati sirat dengan cahaya yang terang. Tapi orang munafik kata Allah melewati sirat dengan kegelapan, hingga mereka berteriak memanggil orang beriman, unzuruna naktabis min nurikum. Wahai saudaraku, lihatlah ke kami sedikit supaya kami mendapat cahaya pula melewati sirat. Jadi orang beriman lewat siratnya dengan cahaya, orang kafir, orang munafik dengan kegelapan yang sangat. Kenapa orang beriman bisa bercahaya lewat sirat? Kenapa orang munafik dalam kegelapan? Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi menjelaskan, Basyiril masya'in fi zulmi ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Kata Nabi, berikan kabar gembira semua orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid untuk salat subuh berjamaah, dialah yang mendapat cahaya terang menuju sirat. Begitu kata Nabi dalam hadis yang sahih. Siapa yang terang cahayanya melewati sirat? Kata Nabi, yang berjalan dalam kegelapan malam menuju masjid untuk subuh berjamaah. Kenapa orang munafik gelap? Karena kata Nabi, yang paling berat salat bagi orang munafik subuh berjamaah. Maka kata Nabi, asqalus salati alal munafikin as-subuh. Salat yang paling berat bagi orang munafik subuh berjamaah. Kenapa subuh berjamaah berat bagi orang munafik? Karena subuh itu gelap. Orang munafik kalau beribadah, kata Allah, yura'unan nas, untuk dipamerkan. Kalau subuh pamer sama siapa? Orang masih tidur, suasana gelap, tak nampak oleh orang kita beribadah. Maka kalau ada orang datang ke masjid subuh berjamaah, itulah orang beriman. Makanya dulu Nabi kalau ingin tahu siapa orang beriman, siapa orang munafik, lihat subuh di masjid. Bila subuh di masjid dia ada, itulah mukmin. Bila subuh tidak ada di masjid, itulah munafik. Kenapa? Karena kata Nabi, tidak ada salat yang paling berat kecuali bagi orang munafik, kecuali subuh berjamaah. Itulah kenapa Nabi setiap datang ke masjid, terutama subuh, Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, Allahumma ja'alni nuran. Nabi kalau berjalan ke masjid berdoa, ya Allah, jadikan hati saya bercahaya, jadikan lidah saya bercahaya, jadikan mata saya bercahaya, jadikan telinga saya bercahaya, jadikan depan saya bercahaya, jadikan belakang saya bercahaya, jadikan atas saya bercahaya, jadikan bawah saya bercahaya. Ya Allah, jadikan semua tubuh saya bercahaya. Itu doa yang selalu dibaca Nabi ketika berjalan menuju masjid. Para hadirin yang belum baca doa ini, mulai hari ini kalau datang ke masjid dari rumah, bacalah doa ini. Yang belum hafal, nanti searching saja di Google, doa berjalan menuju masjid. Nanti ada image, gambar, screenshot. Sambil jalan dari rumah baca itu. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa fi basari nuran,
wa fi sam'i nuran, dan seterusnya. Mintalah cahaya kepada Allah. Karena kata Nabi, yang akan mendapatkan cahaya itu yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid salat subuh berjamaah, dan dia minta cahaya dalam perjalanannya menuju masjid. Para hadirin, Allah sudah kasih tahu apa yang akan terjadi setelah kematian kita. Dan Allah juga kasih tahu bagaimana keadaan kita payahnya melewati sirat. Dan Nabi sudah kasih tahu supaya jalan selamat melewati sirat. Tinggal kita mau mengikuti dan mengamalkan tuntunan yang sudah diberikan. Para hadirin, mulai hari ini, terutama kita yang laki-laki, jangan pernah tidak subuh ke masjid. Hanya itu yang menyelamatkan kita. Hanya orang munafik yang tidak datang ke masjid subuh. Dan itu bukan saya yang mengatakan, Nabi yang menyebutnya begitu. Karena tidak ada salat yang paling berat bagi orang munafik kecuali subuh berjamaah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.